Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang konsep pemodelan perangkat lunak. Apa, mengapa, bagaimana ada mata pelajaran pemodelan perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak, kalian bisa lihat di sini, yaitu disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Selanjutnya, mempelajari pemodelan perangkat lunak. Karena sebuah perangkat lunak perlu dikembangkan lebih dari satu orang. Kemudian, kenapa Anda harus mempelajari perangkat lunak juga? Karena dapat mempelajari perangkat lunak yang kita kembangkan. Selanjutnya, belajar pemodelan perangkat lunak itu sendiri, ada tahapan-tahapan yang perlu dikembangkan. Yang pertama, ada tahapan tentang pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, model pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, model untuk mengembangkan perangkat lunak secara terstruktur. Kemudian yang keempat, pemodelan untuk pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari pemodelan perangkat lunak adalah yang pertama, kalian itu harus bisa mengetahui konsep rekayasa perangkat lunak, kemudian memahami tahapan pengembangan perangkat lunak, mengetahui komponen dan karakteristik perangkat lunak itu sendiri. Jadi, ketiga tujuan pembelajaran itu minimal kalian harus tahu, pertama konsep, kemudian tahapan pengembangan, dan komponen perangkat lunak. Sumber materi yang Ibu dapatkan untuk materi pemodelan perangkat lunak, kalian bisa lihat di buku elektronik dari karangan Mulyanto 2008, atau kalian juga bisa melihat dari Pressman Roger 2001 tentang software engineering, dan yang biasa dipakai atau terjemahan dari Roger Pressman itu bisa diambil dari Lajamuddin, yaitu rekayasa perangkat lunak dari Geraha Ilmu. Itu bisa jadi referensi buat kalian untuk belajar tentang pemodelan perangkat lunak. Di lebih lengkapnya itu kalian bisa lihat di klaster 1 sampai klaster-klaster berikutnya di Roger Pressman. Itu bahasanya bahasa Inggris, tapi ada yang versi terjemahan untuk bahasa Indonesianya. Jadi kalian bisa meramu atau mengambil mata pelajaran atau materi dari situ. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak sendiri itu adalah, kalian bisa lihat atau bisa baca, yaitu tentang suatu ilmu atau disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Selanjutnya, yaitu konsep rekayasa perangkat lunak. Tadi sudah disebutkan di atas bahwa konsep dari rekayasa perangkat lunak yang pertama itu adalah ada analisis, kemudian desain, kemudian implementasi, dan pengujian. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu dari tahapan pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Jadi kalian sekarang bisa lihat untuk pertemuan pertama kalian, oh jadi konsep dari rekayasa perangkat lunak itu seperti ini. Yang pertama ada analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Untuk lebih jelasnya nanti pertemuan kedua akan Ibu bahas. Selanjutnya, tujuan dari analisis, kalian bisa lihat tujuan dari analisis itu kalian bisa lihat, yang pertama bisa menganalisis situasi untuk menentukan spesifikasi dan struktur pengguna, dan bisa menyeleksi fitur sistem yang lain. Kemudian proses terjadinya analisis yang pertama, di dalam analisis itu harus adanya scheduling atau penjadwalan, kemudian
disusunlah apa aja kebutuhan yang ingin kita pakai ketika ingin membuat sebuah perangkat lunak atau analisis kebutuhan. Nah, itu analisanya itu harus kita jabarkan atau list satu-satu untuk apa aja sih ketika kita akan membuat perangkat lunak, kebutuhan apa saja yang ingin dipakai gitu ya. Selanjutnya, hasil dari analisis itu adalah target waktu pengerjaan. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah perangkat lunak, otomatis itu ada target atau scheduling. Jadi nggak bisa membuat perangkat lunak ini seenaknya. Jadi harus ada schedule bahwa misalnya 1 minggu pertama kita akan analisis kebutuhan. 1 minggu berikutnya kita akan mulai membuat schedule bahwa membuat database. Yang ketiga masuk ke aplikasi itu 2 minggu terakhir. Nah, itu harus ada jadwal supaya target kita, waktu pengerjaan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, tentang desain. Apa itu desain? Tujuannya itu apa? Yang pertama, dapat menstrukturkan kebutuhan secara keseluruhan. Kemudian mengembangkan spesifikasi teknologi. Kemudian di dalam sebuah desain itu kalau perangkat lunak itu bisa kalian nanti akan membuat sebuah desain awal dengan struktur chart, kemudian data flow diagram, kemudian ada entitas relation diagram. Nah, seperti itu. Nanti akan bahas satu persatu. Kemudian selanjutnya bisa juga membuat user interface. Ketika kalian membuat sebuah aplikasi atau rancangan awal antarmuka sistem, itu disebut user interface. Itu kalau misalnya kalian ketika kalian belajar web, itu kan ada antarmukanya ya, ada halaman awalnya. Nah, itu tidak bisa langsung dibuat instan, tapi kalian harus dirancang dulu halamannya itu mau seperti apa, kemudian bagian-bagian yang ada di halaman tersebut itu bentuknya seperti apa atau layoutnya seperti apa. Selanjutnya, hasil yang dicapai dari desain itu sendiri yang pertama adalah spesifikasi tampilan atau pemrosesan yang baik dan yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, itu kemudian struktur programnya seperti apa, rancangan basis datanya seperti apa, struktur fisik untuk webnya itu seperti apa. Jadi, yang diharapkan dari desain itu adalah apa yang kita harapkan sesuai dengan keinginan customer atau sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, implementasi atau coding. Ada yang sudah tahu coding? Nah, ini contoh-contoh coding ya. Pernah kalian membuat aplikasi dengan HTML atau tahu gitu CSS, kemudian JavaScript, PHP, WordPress dan sebagainya. Itu adalah pengimplementasian ketika kalian membuat sebuah aplikasi bisa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Contohnya saja itu yang ditampilkan ya. Tujuan dari implementasi yang pertama adalah menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik. Proses terjadinya ketika implementasi di coding atau coding itu kalian itu berarti harus menuliskan program, membuat basis data, menginstal dan menguji sistem. Ketika kalian membuat sebuah coding, nah kalian itu coding itu tidak di screenshot atau tidak di tidak ditalar atau gimana, tapi harus ditulis dalam kode editor misalnya di sini pakai Sublime atau apalah yang berhubungan dengan aplikasi nanti ya. Kemudian membuat basis data, nanti membuat basis data kalian bisa menggunakan MySQL atau command prompt gitu ya. Selanjutnya, sebelum kalian menulis atau mengcoding, kalian juga harus menginstal aplikasi yang
dibutuhkan. Ketika kalian tadi masuk ke analisis, kan di situ ada cara atau menganalisis kebutuhan. Nah, di situ tuh sudah terangkum bahwa ketika kalian ingin membuat sebuah website, kebutuhan apa saja yang nantinya kalian akan gunakan ketika ingin membuat website tersebut. Nah, berarti yang diinstalnya itu apa aja? Misalnya ketika kalian ingin membuat website. Misalnya kalian ingin Sublime dulu yang terinstal, kemudian apalagi? Misalnya SAMPP ya, MySQL, database nanti ketika kalian menulis database di MySQL, kalian harus instalasi dulu tentang SAMPP-nya atau control panelnya. Kemudian di sini juga ada pengujian sistem. Nah, pengujian sistem di sini ketika aplikasi sudah jalan, kalian bisa menguji sistem dengan yang namanya yang pertama itu kalian bisa lihat dari struktur aplikasi yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan keinginan atau belum. Kalau misalnya belum, otomatis kita harus memperbaharui ulang lagi ya, atau update. Kemudian ketika kalian menguji sistem dengan logika, otomatis kalian kan struktur codingnya itu harus apakah aplikasi sudah berjalan dengan baik. Nah, misalnya ada bug atau error, otomatis yang errornya itu sebelah mana. Nah, itu seperti itu untuk menguji sistem. Ini hanya gambaran kecil yang nantinya kalian seperti ini gambarannya. Untuk lebih detailnya kalian nanti akan pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan sedikit-sedikit ya. Selanjutnya, hasil yang diharapkan dari implementasi atau coding dari suatu program yaitu program yang sudah jadi dan dokumentasi. Dokumentasinya misalnya, oh ini udah ada nih programnya sudah jadi, sudah tidak ada bug lagi, itu didokumentasikan atau bisa di-hosting lah seperti itu. Kalau misalnya implementasinya misalnya web itu bisa di-hosting dan sebagainya atau melalui disimpan di codingan-codingan tersebut supaya bisa dipakai oleh yang lain, kalian bisa disimpan di GitHub gitu ya Bapak Isa ya. Oh gitu ya. Selanjutnya untuk pengujian atau testing, yang pertama itu ada pengujian perangkat lunak yang disebut dengan black box testing sama white box testing. Apa itu black box testing? Nah, tujuan dari pengujian perangkat lunak dulu ya, anak-anakku yang paling ganteng dan cantik. Tujuan dari pengujian atau testing yang pertama untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas perangkat lunak. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, di sini kan ada pengujian yang berupa black box testing sama white box testing. Untuk black box testing yang diujinya apa? Yang diujinya adalah interface dan hasil. Kalian bisa lihat interface dari website itu sendiri atau antarmuka sistem dari website itu sendiri seperti apa. Kalau misalnya udah sinkron ketika link halaman satu ke halaman kedua itu sudah bagus, otomatis berarti black box testing itu sudah berhasil ya. Selanjutnya untuk white box testing itu yang diujinya adalah struktur program atau logika. Ketika kalian ingin menguji sebuah struktur program, di situ kalian bisa lihat logikanya atau algoritma yang dipakai, apakah sudah sesuai dengan aplikasi yang dibuat atau misalnya masih ada kendala yang lain. Kalau misalnya sudah sesuai, otomatis pengujian melalui white box testing itu sudah berhasil. Kalau masih bug dan error berarti belum berhasil. Kemudian hasil dari pengujian atau testing tersebut adalah supaya hasilnya itu supaya ada perbaikan perangkat lunak dari sistem yang error atau perangkat lunak yang kita uji sudah layak pakai. Selanjutnya adalah dukungan yang dipakai untuk ketika kita membuat sebuah perangkat lunak. Yang pertama adalah ada paket software, itu ada dokumen pendukung, file data, dan sebagainya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Dari yang tadi sedikit Ibu paparkan, kalau misalnya ada, boleh kalian langsung chat ya, atau misalnya komen di bawah. Kalau misalnya tidak ada, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan membagi tugas diskusi. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 6 kelompok. Diskusikan contoh dari masing-masing perangkat lunak berdasarkan aplikasi yang dipakai ya. Mungkin hanya itu paparan yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.